Ya pemirsa, mungkin Anda yang ada yang terlambat mengetahui berita-berita sepekan yang diangkat oleh Harian Monitor Depok, dan kita akan menyajikan di acara Kopi Pagi setiap hari, tentunya Senin sampai dengan 1:30 pagi. Dan saat ini masih bersama dengan Harian Monitor Depok, kita sampai pada segmen terakhir pemirsa. Pak Asar, kita ke berita tentang Persikat ya Pak ya. Nah, Persikat ini kan sempat ada yang katanya tidak diperhatikan, vakum dan sebagainya. Dan kabar terakhir saya mendengar mendapat donatur nih Pak, artinya mau hidup kembali. Bisa diceritakan perjuangan Persikat dari awal sampai vakum, sampai sekarang mau bangkit lagi? Para penggemar sepak bola di Kota Depok berharap Persikat ini bisa berkibar kembali di arena persepak bolaan nasional. Dan ini sudah dimulai lagi. Sekian lama, antara 1-2 tahun itu kan vakum. Seakan tidak ada yang memperhatikan. Ya sekarang dia bangkit lagi Persikat. Artinya pertama kali dibentuk Persikat itu kan memang untuk membawa Kota Depok ke tingkat nasional agar lebih dikenal. Dan Persikat ini kan sempat berada di Liga Utama, divisi utama. Jadi artinya perjalanan sudah panjang. Tapi pada saat berada di divisi utama, dalam putaran kedua dia vakum karena tidak adanya dana. Artinya hanya karena dana? Karena dana itu. Nah dari situ sempat vakum, ya antara 1-2 tahun lah gitu ya. Karena tidak ada dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dari pemerintah Kota Depok sendiri. Artinya para pemain dari Depok sendiri tidak diperlukan sama sekali, entah mau main di mana atau bagaimana gitu ya. Tidak ada kegiatan sama sekali. Jadi di situ tercerai-berai dia kan. Terlantar pemain ceritanya. Jadi akhirnya Persikat tinggal nama. Pemainnya udah nggak ada semua. Padahal kalau saya rasa namanya itu cukup tidak asing di telinga ya Pak. Persikat harusnya. Dengan dia bangkit kembali di dalam, sekarang ini dia ada di putaran divisi 1. Divisi 1. Nampaknya ini mudah-mudahan bisa terus serius ya. Pihak donatur ini yang sekaligus menjadi manajernya bisa serius, bisa kembali Persikat berada di kancah nasional gitu loh. Nah, ini sudah dibuktikan dalam perjalanan berapa kali. Terakhir dia kalah ya, walaupun kalah tapi tetap aja dia punya semangat dukungan dari masyarakat. Dan yang terakhir ini tadi saya belum tahu hasilnya bagaimana, dia uji coba dengan Pelita Jaya di Sawangan itu, Pelita Jaya. Jadi kelihatanlah keseriusannya, dan kelihatannya di sini juga pemain-pemain muda ya, pemain-pemain muda yang memang potensi Depok gitu. Oke, para supporter dari Persikat ini juga luar biasa sepertinya ya Pak ya? Ya, supporternya gitu kan ada Depok Mania ya. Depok Mania. Itu bahkan sampai mau keluar uang untuk demi Persikat. Demi Persikat. Itu semangat itu udah dari dulu. Cuma karena tidak ada yang memotori untuk itu, ya akhirnya mereka juga ikut mandek. Tapi mereka nggak tinggal diam. Mereka tuh gencar terus. Gencar mencari jalan untuk supaya Persikat ini naik kembali. Yang dijuluki pendekar Ciliwung itu kan. Termasuk saat ini sudah ada mendapatkan donatur. Ya, donaturnya masih ada, hanya 1 orang ya, kalau nggak salah hanya 1 orang. Tapi kita harapkan respon dari pemerintah Kota Depok itu untuk Persikat, karena hampir semua tim kan yang bertanding baik di divisi 1 maupun di liga itu kan mendapat dukungan dari pemerintah. Nah, artinya di sini coba pemerintah dengan masyarakat, khususnya yang masyarakat kalangan pengusaha di Depok banyak sekali di sini, cobalah ikut berpartisipasi. Karena nilai strategis dari keberadaan Persikat itu betul-betul potensi besar gitu loh. Di mana bisa mengangkat dan mempromosikan Kota Depok di tingkat nasional. Nanti gitu. Efeknya akan luar biasa ya Pak ya? Akan luar biasa. Pak, kemudian kalau donaturnya sendiri ini datang dengan sendirinya atau memang ada yang merangkul? Tentunya ada upaya-upaya ya untuk melakukan pendekatan kepada calon waktu itu calon donatur. Yaitu Persikat sendiri, tim Persikat yang tahu itu. Kalau dari Monde, apakah Monde bisa mendapatkan informasi berapa angka yang dikeluarkan oleh donatur? Kalau angka persisnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu, cuma cukup besar lah. Cukup besar. Angka miliaran sepertinya Pak? Miliaran ya. Nah, apakah dengan angka yang mencapai miliaran itu kira-kira bisa
menghandle semua keperluan Persikat? Kalau kita lihat, kalau untuk divisi 1 bisa ya. Tapi kalau untuk naik ke divisi utama atau ke liga yang sekarang ini, itu sepertinya harus ditambah ya. Iya, artinya masih butuh donatur lagi ya. dan masih butuh partisipasi dari para Jadi, pengusaha gitu iya, ya. Harus lebih banyak lagi kalau untuk mencapai puncaknya. Karena masyarakat Depok tidak menginginkan Persikat ini hanya berhenti di divisi 1. Iya. Mereka berharap lolos ke divisi yang lebih tinggi lagi, supaya bisa ke nasional gitu kan. Kemudian dari pemerintah, kabar terakhir seperti apa? Belum ada sama belum sekali. Belum ada kabar tentang apresiasi pendanaannya, belum ada kabar. Walaupun pihak pemerintah pusat sudah memberikan sinyal, pemerintah daerah bisa menggunakan APBD atau anggarannya untuk membantu persepak bolaan, itu bisa. Nah, di sini juga memerlukan suatu peranan dari KONI ya. Iya. Peranan KONI untuk melakukan pembinaan, di mana beberapa kali kan KONI ingin mengangkat olahraga yang berprestasi. Itu udah suatu program dari KONI. Nah, nggak salah gitu loh kalau misalnya Depok Persikat ini masuk gitu loh. Karena Persikat sudah menunjukkan prestasinya. Walaupun sempat vakum ya. Iya, betul. Nah, itu. Oke. Pak, sebelum kita tutup perbincangan kita, yang rubrik yang paling unggulan untuk pekan ini dari Monitor Depok apa nih, Pak? Seperti tadi yang pertama itu yang kasus pemerkosaan dan perampokan di angkot M26 ya, itu masih mempunyai nilai tinggi dia. Terus ya mungkin mengenai Gedoran itu juga kita ada satu cuplikan tulisannya bagaimana perjuangan Tole Iskandar. Tole Iskandar itu kan putra Depok. Nah, dia juga dalam perjuangan revolusi ikut, makanya kita bikin dalam tulisan khusus. Oke. Gitu. Baik, itu ya Pak ya. Dan kita tunggu kembali kabar-kabar dari Harian Monitor Depok. Kita akan mengupas kabar sepekan, dan kita berharap dari Monitor Depok nanti bisa masih hadir kembali di acara Kopi Pagi, kita berbincang-bincang lagi. Terima kasih Pak Asar. Tidak terasa waktunya sudah 30 menit. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah kabar sepekan yang diangkat oleh Harian Monitor Depok, dan Anda jangan pernah ketinggalan karena kami akan selalu mengupas kabar-kabar sepekan dari harian-harian yang tentunya bisa menambah informasi untuk Anda. Dan terima kasih sekali atas kebersamaannya. Selamat beraktivitas. Saya Bibit Panda dan kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.